Win, bumbu nasi goreng masih. Ya, bentar mau tak goreng aja deh. Telurmu masih enggak? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila Sari dengan 3 digit NIM terakhir 047 dari kelas praktikum B. Di sini saya akan menjelaskan terkait program PID motor DC dan user interface Python Qt5 interface Python Qt5 SIS Defense. Nah, editor pemrograman. Editor pemrograman ini digunakan untuk menulis, mengelola, dan menjalankan kode program. Pada praktikum ini digunakan beberapa editor, yaitu Visual Studio Code sebagai editor utama, Cursor AI sebagai editor berbasis AI untuk membantu pengembangan kode, dan Unisoft AI sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila Sari dari praktikum B TRO angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan terkait VFD dan motor induksi. Nah, yang pertama adalah motor AC induksi. Motor AC induksi merupakan motor listrik dengan arus bolak-balik yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Ciri utama dari motor AC induksi ini, dia itu tidak menggunakan sikat atau brushless, lalu konstruksi sederhana dan kuat, perawatan yang relatif mudah, banyak digunakan di industri. Prinsip kerja motor AC induksi ini, yang pertama adalah arus AC pada stator menghasilkan medan magnet berputar, lalu medan magnet memotong rotor. Selanjutnya timbul arus induksi pada rotor, dan yang terakhir interaksi medan magnet dan arus rotor menghasilkan yang namanya torsi. Rotor tidak pernah berputar sama dengan kecepatan medan magnet. Lalu selanjutnya adalah kecepatan sinkron motor induksi. Kecepatan medan magnet atau kecepatan sinkron dirumuskan dengan Ns sama dengan 120 dikali dengan frekuensi sumber dibagi dengan jumlah kutub rotor. Kecepatan motor dapat dikontrol dengan menggunakan frekuensi. Selanjutnya adalah variable frequency drive atau VFD merupakan perangkat elektronik yang digunakan untuk mengatur kecepatan motor AC dengan cara mengubah frekuensi dan juga tegangan. VFD memungkinkan pengaturan kecepatan motor secara fleksibel dan juga efisien. Fungsi utama dari VFD ini sendiri adalah dia mengatur kecepatan putar motor, mengatur torsi motor, mengurangi arus start, menghemat energi listrik, dan melindungi motor dari gangguan tertentu. Selanjutnya adalah prinsip kerja dan keunggulan dari VFD. Tahapan kerja dari VFD yang pertama adalah dia rectifier, mengubah AC menjadi DC. Selanjutnya adalah decelling. Decelling ini menyaring dan menstabilkan tegangan DC. Lalu inverter. Inverter itu untuk mengubah DC menjadi AC dengan frekuensi variabel. Perubahan frekuensi output dapat mengubah kecepatan motor. Nah, lalu keunggulan dari VFD itu sendiri yang pertama adalah start motor lebih halus, lalu arus startnya lebih kecil, umur mekanik motornya lebih panjang, konsumsi energinya lebih efisien, fleksibel dalam pengaturan kecepatan. Nah, selanjutnya adalah contoh pembacaan dari VFD. Nah, ketika supply voltage dari inputnya 500 sampai 600 voltage AC dengan 3 fase dan input lanjutannya arus input lanjutannya adalah 7,8 ampere. Lalu ini apaan anjir? Gak usah. Nah, jadi motor AC induksi ini bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, di mana kecepatan putarnya dipengaruhi oleh frekuensi sumber listrik. Lalu VFD ini digunakan untuk mengatur kecepatan dan torsi motor AC dengan cara mengubah frekuensi dan tegangan yang diberikan ke motor.
Penggunaan VFD ini memberikan banyak keuntungan seperti arus start lebih kecil, pengoperasian motor lebih halus, efisiensi energi, dan umur motor yang lebih panjang. Datasheet VFD merupakan acuan penting dalam pemilihan VFD karena berisi informasi mengenai tegangan input, daya motor, arus output, rentang frekuensi, metode kontrol, dan juga proteksi. Pemilihan VFD harus disesuaikan dengan spesifikasi motor, terutama pada daya dan arus nominal agar sistem dapat bekerja dengan aman dan optimal. Terima kasih. Selanjutnya saya akan ke simulasinya. Kontrol PID itu mampu meningkatkan kestabilan dan akurasi sistem motor DC. Integrasi platform I/O, Arduino Mega 2560 dan Python GUI mempermudah proses kontrol, monitoring serta analisis respons sistem. Oke, selanjutnya adalah saya akan mensimulasikan dari awal hingga akhir. Mulai dari memilih platform iOS, terus mengcodingnya. Jadi di sini kita harus install dulu yang namanya platform iOS. Nah, lalu kita ke new project. Selanjutnya kita buat projectnya di sini, misalkan tes 1, 2, 3, terus kita select board. Nah, di sini kita akan makainya Arduino 2560. Kita cari Arduino 2560. Kita pilih yang itu. Nah, jangan di default, kita pilih sendiri. Di sini saya nge-save-nya di sini, terus di latihan. Nah, ini kita finish. Nah, mereka kan ngebuat dulu dari situ. Nah, hasilnya kan seperti ini. Lalu untuk codingnya di sini. Jadi kita buka dulu prompt yang mau kita masukkan. Untuk prompt-nya ini, jadi di sini kita menyuruh untuk AI-nya membuatkan kontrol PID dengan Arduino Mega 2560 dengan menggunakan pin 5CW dan pin 6CCW encoder di pin 2 dan pin 3. PID anti-windrop di -255 sampai 255. Ada opsi kontrol kecepatan dan posisi ketinggian di kontrol posisi dan posisi dinolkan. Kecepatan raw atau asli dari sampling, kecepatan filter moving, average, kecepatan filter, IPF, kecepatan per second ketika ketika 0 maka KI 0 maka integral 0, begitu juga dengan KP dan KD Python GT5 UI ukuran 1900. Settingan di sebelah kiri lebar 700, grafik 1-2 kanan, opsi posisi atas dan bawah masing-masing grafik ada check uncheck untuk menampilkan data dan ada legend checkpoint, kecepatan dalam time sampling, kecepatan IPF, kecepatan per second, posisi error per ID, connect, disconnect, pilih port, refresh, stop jadi 1, clear, grafik, save, PNG ketua, grafik, save Excel, otomatis start data Excel ketika start checkpointnya sama dengan 600, maka 600 geser setiap 0,1, KP 0,0 sampai 3, KI 0 sampai 3, KD 0 sampai 3 geser tiap 0,01. Time sampling 0 milisecond sampai 300 milisecond geser tiap 10, bisa slider text. Update ketika berubah nilainya, ada check uncheck, maaf. Nah, ini buat prompt yang akan kita gunakan untuk si AI-nya membuat programnya. Nah, di sini saya sudah membuat filenya untuk project PID 2, PID
3. Nah, berhubung di sini kemarin itu udah limit, jadi ini kita buka salah satunya aja. Nah, utamanya itu ada di PCBA dan CRC ini. Nah, di CRC ini, di sini ada main CPP. Ini masih error kalau mainnya limit. Nah, di si CPP ini merupakan logika dari si kontrol PID-nya. Jadi, dia ini otak dari si PID-nya. Sedangkan dia di main PPY ini tuh buat UI si Python-nya. Jadi, nanti si Python-nya itu sebagai interface-nya kita. Sedangkan si main CPP-nya ini itu buat jadi otaknya. Mungkin bisa dijalanin aja. Nah, ini adalah UI yang dihasilkan dari Chrome tadi. Dapat dilihat bahwa nanti akan ada berbagai port yang bisa dipilih. Nanti bisa di-connect, kemudian nanti kita bisa milih MO speed control atau position control. Terus kita bisa pilih set point-nya. Bisa dilihat di sini setiap 0,1, kemudian KP-nya setiap 0,01, K-nya juga, KJ juga, ini juga, terus time sampling setiap 1 ya, karena terus nanti apabila udah itu kalian bisa start, nanti akan muncul si grafiknya. Nah, untuk yang itu checklist-checklistan kita checklist aja semua. Nah, kita lihat grafik yang dihasilkan dan data yang dihasilkan. Nah, untuk data yang dihasilkan kurang lebih akan seperti ini. Nah, sedangkan ini ada grafik yang akan dihasilkan dari kontrol kecepatan. Dapat dilihat kalau grafiknya ini kurang bagus, namun udah mendekati dari set point-nya. Nah, lalu dapat dilihat bahwa itu grafik posisi kontrol, terus grafik kontrol kecepatan, grafik kontrol posisi dan kontrol, terus grafik kontrol kecepatan, posisi dan kontrol output. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.